Tahukah kamu bahwa lebih dari 70% masyarakat Indonesia percaya akan keberadaan makhluk halus? Salah satu hantu paling terkenal di Nusantara adalah pocong. Pocong adalah arwah yang terperangkap dalam kain kafannya. Banyak saksi mengaku melihat pocong melompat-lompat di pemakaman, di jalanan sepi, atau bahkan di depan rumah mereka sendiri. Beberapa orang percaya pocong bukan hanya sekedar roh penasaran, tetapi juga arwah yang mencari seseorang untuk menggantikan tempatnya. Di dalam dunia supranatural, diyakini bahwa seseorang yang meninggal tidak boleh dikubur tanpa melepas ikat kain kafannya. Karena jika tidak, arwahnya akan terjebak di dunia manusia. Maka dari itu, ada mitos bahwa pocong sering muncul untuk meminta orang lain melepaskan ikatan tersebut. Tapi bagaimana jika pocong itu datang menjemputmu? Pocong bukan hanya sekedar cerita rakyat. Banyak kisah nyata yang memperkuat eksistensinya. Di desa-desa kecil, bahkan hingga kota besar, orang-orang mengalami kejadian aneh yang berkaitan dengan pocong. Pernahkah kamu mendengar kisah tentang seorang yang melihat pocong sehari sebelum kematiannya? Ada sebuah mitos yang mengerikan. Jika kamu melihat pocong dan dia menatap langsung ke matamu, itu adalah pertanda bahwa ajalmu sudah dekat. Malam ini, kita akan menyelami kisah seorang yang mengalami hal itu. Kisah ini bermula dari seorang pria bernama Fajar, seorang mahasiswa yang tinggal di sebuah rumah kos tua dekat kampusnya. Awalnya, hidupnya berjalan dengan normal, sampai ia mulai mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Pada setiap malamnya, Fajar mendengar suara langkah-langkah berat di lorong kos, seperti ada seseorang yang melompat perlahan-lahan. Awalnya, ia berpikir itu hanya teman kos yang pulang larut malam. Namun, semakin lama, suara itu semakin menyeramkan. Hingga suatu malam, ketika sedang belajar, ia mencium bau melati yang sangat menyengat. Bau itu datang dari arah jendela kamarnya yang menghadap ke gang kecil. Saat ia melirik ke arah keluar, ia melihat sesuatu berdiri di sana. Sosok putih dengan wajah yang membusuk, tubuh yang terbungkus dengan kain kafan yang sudah lusuh, dengan mata kosong yang seolah menatap langsung ke arahnya. Mulutnya sedikit terbuka, seakan ingin berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Udara di sekitar mendadak membeku, membuat nafas Fajar terasa berat. Itu adalah pocong. Fajar terkejut dan langsung menutup jendela dengan tangan yang gemetar. Namun, perasaan takutnya tidak hilang. Pada malam itu, ia mencoba untuk tidur, tetapi suara langkah-langkah lompat masih terdengar. Kali ini lebih dekat lagi. Tidak lama kemudian, pintunya diketuk. Fajar menelan ludah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin temannya. Dengan ragu, ia membuka pintu dengan perlahan. Tetapi lorong tetap kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia hendak menutup pintu kembali, di ujung lorong, ia melihatnya lagi. Pocong itu berdiri diam, tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan yang kosong. Nafas Fajar memburu.
ia membanting pintu dan langsung menguncinya. Sejak malam itu, kejadian semakin sering terjadi. Lampu kamarnya selalu berkedip dengan sendirinya. Suara bisikan terdengar di tengah malam. Dan setiap kali ia melihat jam, selalu menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia mulai merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya di setiap hari. Hingga akhirnya, pada malam ke-40, sejak pertama kali ia melihat pocong itu, Fajar mulai merasa tubuhnya lemas, seperti ada beban yang berat menindihnya. Ketika ia sadar, malam itu adalah malam terakhirnya bertahan. Fajar mulai merasa bahwa teror yang ia alami bukan lagi sekedar gangguan biasa. Semakin hari, tubuhnya terasa semakin lemah, seperti ada sesuatu yang menyedot energinya sedikit demi sedikit. Ia juga mulai kehilangan fokus dalam kesehariannya. Seringkali ia merasa linglung dan tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Pada suatu malam, saat sedang berusaha tidur, ia merasakan kasurnya bergetar halus. Ia membuka matanya perlahan-lahan dan melihat bayangan putih berdiri di sudut kamarnya. Jantungnya berdegup dengan kencang. Pocong itu tidak bergerak, hanya diam menatapnya. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bayangan itu mulai mendekat perlahan-lahan tanpa melompat, seperti melayang. Fajar ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokannya. Pocong itu berhenti tepat di samping tempat tidurnya, kemudian membungkuk dan berbisik di telinganya. "Kau sudah dipanggil. Waktumu sebentar lagi." Fajar langsung melonjak dari tempat tidurnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun, kamar itu kosong. Tidak ada lagi siapa-siapa. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Tapi ketika ia menoleh ke cermin di dinding, ia melihat bayangan pocong itu masih ada di sana. Keadaan semakin memburuk. Aris dan teman-teman kosnya mulai merasakan hal-hal yang ganjil juga. Pada malam itu, salah satu penghuni kos bernama Dani. Ia mengaku melihat Fajar berbicara sendiri di halaman belakang dengan suara yang bukan suaranya. Lebih dalam, lebih seram. Namun saat mereka mencoba mendekatinya, Fajar hanya terdiam dengan mata yang kosong, lalu berjalan kembali ke kamarnya tanpa sepatah kata pun. Pada keesokan harinya, Fajar mulai kehilangan kesadaran. Beberapa kali dalam sehari, ia sering merasa tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu. Terkadang, ia terbangun di tempat yang berbeda dari tempat tidurnya. Malam harinya, ketukan demi ketukan di pintunya semakin keras. Suara bisikan terdengar dari balik jendela, dan bau melati semakin menyengat hingga membuatnya mual. Puncaknya terjadi ketika suatu malam, Fajar menemukan dirinya berdiri di depan cermin dengan kain putih yang melilit di tubuhnya seperti kain kafan. Saat ia melihat pantulan dirinya di cermin, sosok pocong itu tersenyum dengan lebar.
sesuatu yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh makhluk yang terbungkus kain kafan. Fajar berusaha melepas lilitan itu, tetapi semakin ia mencoba, semakin kain itu terasa menjerat tubuhnya. Ia berteriak sekencang mungkin hingga Haris dan beberapa temannya menerobos masuk ke kamarnya. Mereka menemukan Fajar berdiri dengan mata terpejam. Tangannya bergerak sendiri, seolah mengikatkan sesuatu di tubuhnya. Haris langsung meraih Fajar dan mengguncangnya, membaca doa dengan suara yang lantang. Saat itu juga, listrik tiba-tiba di kos mati. Ruangan menjadi gelap gulita. Kemudian terdengar suara, "Ini bukan milikmu." Tiba-tiba tubuh Fajar terdorong ke belakang dan jatuh tak sadarkan diri. Saat ia membuka mata, teman-temannya sudah mengelilinginya dengan wajah yang ketakutan. "Kamu hampir mati, Fajar," bisik Haris dengan suara gemetar. Dari sudut kamar, bayangan putih itu perlahan menghilang, menyisakan udara dingin yang menusuk tulang. Sejak malam itu, Fajar mulai sering mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri berdiri di pemakaman, dikelilingi oleh banyak sekali pocong. Mereka tidak berbicara, tetapi hanya menatapnya dengan tatapan yang kosong. Pada malam itu, Fajar tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring di tempat tidurnya menatap langit-langit. Jam menunjukkan pukul 2:59 dini hari. Suasana begitu hening. Kemudian terdengar suara, "Fajar, waktumu telah tiba." Suara itu seperti berasal dari dalam kepalanya. Fajar terdiam, mencoba mengabaikan suara itu. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamarnya. Ia mencoba mengintip dari balik lubang pintu, tetapi tidak ada siapa-siapa. Saat ia berbalik, pocong itu sudah berdiri di tengah kamarnya. Fajar tidak bisa bergerak, nafasnya tercekat. Pocong itu perlahan mendekat, dan ketika jaraknya hanya beberapa sentimeter dari wajahnya, pocong itu berbisik, "Waktumu telah habis." Keesokan paginya, teman-teman kos Fajar menemukan Fajar tergeletak di tempat tidurnya. Tubuhnya membiru, matanya terbuka menatap langit-langit dengan kosong, dan wajahnya dipenuhi ekspresi ketakutan yang membeku. Seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang begitu mengerikan di detik-detik terakhir hidupnya. Cerita Fajar ini bukanlah sesatu-satunya. Banyak orang yang mengalami pengalaman serupa, melihat pocong sebelum ajal menjemput mereka. Apakah ini hanya kebetulan, atau pocong memang benar-benar menjemput roh? Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pocong masih sangat kuat. Mereka yang meninggal harus dikuburkan dengan cara yang benar, atau arwah mereka akan tetap menghantui dunia ini. Beberapa orang percaya bahwa pocong bukan hanya makhluk yang terjebak di antara dunia manusia dan dunia alam baka, tetapi juga perwujudan dari ketakutan kolektif masyarakat akan kematian yang tidak tenang. Para dukun dan orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural
seringkali mengingatkan bahwa makhluk ini bisa saja hadir di sekitar kita, terutama di tempat-tempat yang memiliki energi kematian yang kuat. Namun, ada juga yang meyakini bahwa pocong hanyalah manifestasi dari ketakutan manusia itu sendiri. Dalam kondisi tertentu, rasa takut yang berlebihan bisa menciptakan ilusi yang begitu nyata hingga terasa seperti bagian dari dunia ini. Tapi, bagaimana jika bukan hanya imajinasi? Jadi, jika suatu malam kamu mencium bau melati dan mendengar suara langkah-langkah lompat di lorong rumahmu, jangan pernah melihat ke belakang. Apakah kamu pernah mengalami kejadian yang serupa? Apakah kamu percaya bahwa pocong adalah makhluk yang nyata atau hanya sekedar mitos? Tuliskan pengalaman horormu di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita horor berikutnya hanya di AI Kreator MDS.